Nah, yang pertama itu pengertian konstitusi. Konstitusi itu dia dari bahasa Latin, artinya itu constitutio, yang artinya menetapkan. Sedangkan kalau dalam definisi umum itu artinya aturan dasar penyelenggaraan negara. Yang kedua itu ada fungsi konstitusi. Konstitusi itu berfungsi sebagai dasar hukum tertinggi. Habis itu dia juga bisa menjamin hak-hak warga negara. Setelah itu dia juga dijadikan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan negara. Yang ketiga itu konstitusi di Indonesia. Kedudukan UUD 1945 di Indonesia itu merupakan hukum dasar tertinggi. Jadi program perundang-undangan yang lain itu harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dari Undang-Undang 1945. Satu ada pengertian undang-undang. Pengertian undang-undang itu dia tuh aturan hukum yang dibuat sama DPR bersama presiden. Dia tuh sifatnya mengikat dan mengatur kehidupan masyarakat. Satu ada hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu ada ketetapan DPR, lalu UU atau Perpu. Setelah itu ada peraturan pemerintah, habis itu peraturan presiden, baru yang terakhir itu peraturan daerah, provinsi sama kota. Itu selanjutnya ada hubungan konstitusi dan undang-undang. Undang-undang itu dibuat berdasarkan konstitusi. Jadi kalau konstitusi nggak ada, dasar undang-undangnya itu juga nggak ada. Sebaliknya juga konstitusi itu dasarnya pembentukan undang-undang. Kalau undang-undang nggak ada, konstitusi itu dasarnya juga nggak ada. Itu kesimpulan. Konstitusi itu merupakan dasar hukum tertinggi. Jadi undang-undang itu pelaksanaan dari konstitusi. Jadi penting bagi kita untuk memahami keduanya dalam kehidupan bernegara. Dalam sejarah konstitusi di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sempat digantikan oleh dua hukum dasar lainnya, yaitu Konstitusi RIS 1949 dan Undang-Undang Dasar Penetapan 1950. Melalui dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali sebagai hukum dasar negara Republik Indonesia. Undang-Undang dasar ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Batang tubuh sendiri terdiri atas 37 pasal ditambah aturan tambahan dan aturan peralihan. Sesuai sifat hukum dasar, maka hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar bersifat umum dan singkat, serta menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada peraturan perundangan di bawah. Fungsi konstitusi sebagai koreksi atas kekuasaan raja yang absolut juga tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya dalam pasal 1 ayat 2. Undang-Undang Dasar kita dengan tegas menganut asas kedaulatan rakyat. Kemudian pembagian kekuasaan ke dalam 3 cabang, yaitu eksekutif dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara, legislatif dalam bab 7 tentang Dewan Perwakilan Rakyat, dan yudikatif dalam bab 9 tentang kekuasaan kehakiman. Meskipun sekilas nampak demokratis, nyatanya Undang-Undang Dasar ini belum cukup kuat sebagai landasan kehidupan yang demokratis. Selain itu, terdapat pasal-pasal yang polititafsir dan cenderung otoriter. Undang-Undang Dasar ini justru memberi peluang lahirnya absolutisme dalam bentuk pemerintahan otoriter yang dipraktikkan oleh Orde Baru menjadi bukti nyata lemahnya nilai dan prinsip demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya, hal ini memantik gelombang reformasi tahun 1998 yang salah satu tuntutannya menghendaki amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya, amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pun dilaksanakan melalui 4 tahapan, mulai dari tahun 1999
tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Setelah perubahan, Undang-Undang Dasar 1945 hanya terdiri dari dua bagian, yaitu pembukaan dan pasal-pasal. Perubahan ini mencakup 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat.